Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhandayani. Saya kuliah di STIMIK Bina Nusantara Jaya Kota Lubuk Linggau, jurusan Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi Undang-Undang ITE pada mata kuliah Hukum Teknologi dan Etika Profesi. Dosen pengampu Bapak Robi, Magister Komputer. Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya sudah disahkan sejak tahun 2008. Tetapi mungkin karena jarangnya publikasi, maka sebagian pengguna internet di Indonesia belum mengetahuinya. Dalam undang-undang tersebut, segala kegiatan yang di dalam dunia internet bisa dijadikan alat bukti dalam pengadilan jika terjadi suatu tindakan yang merugikan orang lain. Secara garis besar, Undang-Undang ITE terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dan yang kedua, pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mempunyai 6 pertimbangan. Yang pertama, bahwa pembangunan nasional adalah suatu program yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, sehingga membangun teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Yang keempat, bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Yang kelima, bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keenam, bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya,
dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Berdasarkan 5 pertimbangan tersebut, bahwa perlu membentuk undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian mengingat pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, memutuskan dan menetapkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE tentang e-commerce. Pasal 2, undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Indonesia, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Pasal 9, pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pasal 10, setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik harus dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan. Ketentuan mengenai pembentukan lembaga sertifikasi keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 18, transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuat. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum perdata internasional. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat 4, penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut didasarkan pada asas hukum perdata internasional. Selain mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronika, beberapa peraturan atau perundangan yang mengikat dan dapat dijadikan
sebagai payung hukum dalam kegiatan bisnis e-commerce. Di antaranya pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Yang kelima, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Yang ke-10, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ke-11, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang ke-12, Peraturan Pemerintah Republik Nomor 48 Tahun 1998 tentang pendirian perusahaan persero di bidang perbankan, serta undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait dengan kejahatan e-commerce. 6. Pelanggaran Undang-Undang ITE yang masih sangat sering dilakukan. Yang pertama, pelanggaran hak cipta pasal 34 Undang-Undang ITE tahun 2008. Yang kedua, penghinaan atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3. Yang ketiga, ujaran kebencian pasal 28 ayat 2. Yang keempat, muatan perjudian pasal 27 ayat 2. Yang kelima, berita bohong pasal 28 ayat 1. Dan keenam, hacking pasal 30. Di sini terdapat contoh pelanggaran Undang-Undang ITE pada tahun 2010. Menjerat pelanggar tersebut dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE dan KUHP, tetapi juga Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Atas vonis itu harus mendekam di penjara selama 3 tahun 6 bulan dan membayar denda sebesar 2.500.000. Tips sederhana agar aman dan bebas dari Undang-Undang ITE. Yang pertama, hindari memposting atau memberikan komentar saat tengah emosi. Yang kedua, hindari bicara yang berkaitan dengan SARA. Yang ketiga, dunia maya sama dengan dunia nyata. Yang keempat, hindari kata-kata kasar. Yang kelima, hindari pornografi. Yang keenam, update semua hal yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Dan yang ketujuh, belajar dari pengalaman kemarin.
itulah yang dapat saya sampaikan tentang sosialisasi Undang-Undang ITE. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.